Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Aul. Oh iya, Mbak Aul ya. Iya. Silakan duduk, Mbak. Kasih Ibu. Iya. Ini benar Mbak Aul yang hari Minggu kemarin menghubungi saya ya? Iya Ibu, itu saya. Oh iya, Mbak Aul. Mbak Aulia ya kalau nggak Iya. salah. Oke, benar berarti. Ini Mbak Aul tadi habis dari mana? Saya kebetulan habis pulang dari kuliah sih Bu. Oh, baru pulang kuliah ya? Iya Ibu. Lumayan sore ya, Mbak ya? Iya, saya banyak banget mata kuliah hari ini. Terus banyak juga praktik-praktik. Oh, ada praktik-praktik juga ya? Praktik Iya. apa tadi, Mbak? Tadi praktik ini sih Bu, analisis keuangan. Oh, analisis keuangan. Iya. Mbak Aul dari jurusan apa ya? Saya dari akuntansi Bu. Oh, akuntansi. Oh iya, kemarin untuk yang teman-teman dari FEB ya, yang Iya Ibu. iya benar-benar oke. Jadi ini tadi habis kelas, terus langsung ke sini gitu ya, Mbak? Bu, kebetulan kan habis kuliah, jadi sekalian Iya. aja. Jadi langsung sekalian ke sini. Oke. Oke. Oh iya, kemarin saya lihat di story WhatsApp-nya Mbak Aul, kan waktu itu kan saya juga sudah menyimpan nomornya Mbak Aul ya. Itu saya lihat Mbak Aul habis nonton konser ya. Oh iya, kebetulan saya habis nonton konser Bu. Itu tuh konsernya artis K-pop Bu. Oh, artis K-pop. Siapa itu, Mbak? Mungkin Ibu tahu kali ya yang lagi booming sekarang ini kayak Blackpink. Oh, Blackpink. Iya, Ibu. Iya. Abis nonton konsernya Blackpink ya. Iya Ibu. Terus kemarin itu di GBK rame banget. Oh, Terus alhamdulillahnya sih ya Bu, saya kemarin duduk di VIP, jadi kelihatan lah member Blackpink-nya. kelihatan cantik-cantik Iya. gitu ya, Mbak. Seru ya, Mbak, acara kayak gitu tuh. Seru sih Bu, soalnya kan saya ngikutin Blackpink itu dari 1 tahun setelah mereka debutnya Bu. Oh, Jadi saya ngikutin mereka tuh dari lagunya Bumba ya kayaknya. Bumba ya? Bumba itu debut deh. Kayaknya iya sih saya dari debutnya iya. mereka. Saya juga sempat dengar sih tentang lagu Bumbaya itu emang bener-bener asik banget ya, Mbak ya. Iya Ibu, kalau saya lagi apa ya kurang semangat, saya dengerin lagu Bumba itu jadi langsung terbakar apa ya kayak ada rasa semangatnya. Iya, jadi membuat Mbak Aul jadi lebih bersemangat lagi gitu untuk Iya, menjalani Ibu. hari. Kalau lagu-lagu lain Mbak Aul juga suka dengerin Blackpink gitu kah? Iya, saya emang suka Blackpink tuh terutama Jennie sih Bu. Oh, Apalagi kan Jennie yang lagu apa ya debut solonya itu kan solo ya. Iya. Itu tuh kan waktu dia debutin itu setelah ketahuan pacaran sama Kai. Oh Iya, iya. itu seru juga sih Bu lagunya. Jadi kalau di antara 4 member Blackpink itu lebih suka ngikutin yang Jennie itu ya? Iya Ibu, soalnya menurut saya sih Jennie tuh termasuk cewek yang high class banget daripada member-member lainnya. Iya, benar-benar. Pasti mereka punya aura-aura sendiri ya. Iya. Dan Mbak Aul suka karena mereka punya hal seperti itu. Iya, jadi ya saya merasa senang sekali dengan aura-aura yang mereka pancarkan. Jadi saya, wah kayak seru aja gitu melihatnya. Oke. Terus kalau dari member-member itu kan sekarang udah pada punya lagu-lagu solo ya, Mbak. Mbak Aul lebih selain Jennie itu suka mengikuti yang mana lagi, Mbak? Kalau solonya sih saya kurang mengikuti ya Bu, tapi saya tahu kalau kayak Lisa kan lagunya apa ya waktu itu? Saya lupa sih Bu, tapi kalau Rose itu kan On The Ground. Oh iya. Terus kalau Jisoo yang apa ya, yang ada flower-flower Yang gitu flower kan? ini itu ya, Mbak ya? Iya benar. Oke. Oke. Mbak Aul kemarin itu ya waktu chat saya bilang Mbak Aul lagi ada sedikit permasalahan gitu ya tentang kehidupan Mbak Aul. Iya Ibu, jadi saya punya permasalahan sih Bu soal ya dari dalam diri saya sendiri. Oke. Jadi Mbak Aul kesini datang untuk konseling ya. Iya. Nah, sebelumnya apakah Mbak Aul sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum sih Bu, baru pertama kali ini. Oh, jadi ini baru yang pertama ya? Iya. Oke, kalau begitu saya mohon izin ya untuk menjelaskan. Mungkin saya juga, Mbak Aul sudah kenal saya kan ya pastinya, karena kita kemarin sudah kontakkan. Jadi di sini
saya sebagai konselor itu akan membantu Mbak Aul. Di sini saya memfasilitasi Mbak Aul untuk Mbak Aul itu dapat menyelesaikan masalah Mbak Aul itu, tapi secara mandiri ya Mbak ya. Di sini saya hanya membantu untuk memfasilitasi, dan di sini saya tidak bisa memberikan suatu advice, saran. Saya tidak bisa memberikan nasihat, saya tidak bisa memberikan sesuatu yang memaksa kepada Mbak Aul nantinya. Jika nanti Mbak Aul merasa ada sedikit paksaan, Mbak Aul bisa mengatakan kepada saya ya. Kemudian karena sesi konseling kita itu juga ada batasan ya Mbak ya, batasan waktu di sini karena nanti saya itu ada rapat ya Mbak jam habis maghrib, jadi kita selesai sebelum maghrib ya Mbak, kalau bisa sebelum jam 5 kita selesai ya, karena ruangannya juga pasti akan mau dibersihkan gitu. Oke Bu. Nah, jadi di sini nanti Mbak Aul bisa bercerita seleluasa Mbak Aul, silahkan mengungkapkan apapun yang Mbak Aul ingin ungkapkan ya. Oke, sampai di sini Mbak Aul ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup ya. Mbak Aul duduknya sudah merasa nyaman sekarang? Sudah Ibu. Mau dipernyaman lagi, dinikmati duduknya biar lebih enjoy? Kayaknya sudah cukup sih Bu. Sudah cukup, oke. Jadi silakan Mbak Aul kalau ingin mengungkapkan apa yang sedang Mbak Aul keluhkan. Saya akan mendengarkan di sini. Baik Ibu. Oh, sebelumnya mohon izin saya untuk mencatat ya Mbak Aul ya. Iya, silakan. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Aul. Oke Bu, jadi gini, saya belakangan ini lagi punya permasalahan. Ya. Tapi saya juga bingung, ini tuh termasuk permasalahan dalam diri saya atau orang lain. Saya ini emang punya kekasih Bu. Kekasih saya ini baru berjalan 3 bulan. Terus selama pacaran ini saya selalu ditemani, tapi saya merasa dia ini nggak hadir dalam secara feeling atau perasaan. Jadi ya pacar saya ini emang selalu ada secara fisiknya, tapi untuk perasaannya itu saya nggak ngerasa dicintai olehnya gitu Bu. Oke, jadi pada dasarnya di sini Mbak Aul merasa bahwa pacar Mbak Aul itu hanya hadir secara fisik tapi tidak pada hatinya, tidak secara batin begitu ya Mbak? Oke. Boleh Mbak Aul menjelaskan sedikit lebih detail lagi tentang permasalahan ini? Gimana ya Bu, pacar saya ini bisa dibilang royal kalau secara fisiknya, tapi ketika saya lagi ada masalah atau lagi butuh teman curhat tuh, dia tuh kayak oh ya udah sabar aja ya, semangat aja, cuma kayak gitu Bu. Jadi saya ngerasanya dia ini nggak hadir secara batin atau perasaan, jadi kayak ya saya ini merasa kayak nggak pacaran tapi pacaran. Ibu ngerti gak sih? Ya, baik, saya paham. Jadi Mbak Aul merasa bahwa Mbak Aul ini berada dalam satu hubungan tapi tidak merasakan keintiman dalam hubungan itu, begitu ya? Bu. Oke, jadi yang Mbak Aul keluhkan di sini adalah perasaan seperti tidak ditemani oleh dia meskipun dia sudah hadir, begitu? Terus kan tadi saya udah jelasin juga ya Bu, kalau pacar saya nih kalau saya butuh teman cerita, dia cuma kayak bilang semangat, sabar aja ya. Itu tuh kadang saya kesel Bu, kayak apaan sih saya nggak butuh disemangatin, saya tuh pengennya dia hadir. Terus kayak apa ya, kalau cewek kan suka banget ya Bu dipuk-puk gini, terus kayak tenang aja ya, aku akan selalu ada di samping kamu. Itu tuh udah lebih dari cukup, tapi dia nih kayak nggak bisa, cuma sekedar ucapan aja. Cuma menurut saya tuh itu tuh cuma sebatas formalitas aja. Saya memahami apa yang Mbak Aul sampaikan. Saya memahami bagaimana perasaan Mbak Aul. Pasti seperti itu membuat Mbak Aul jengkel ya, karena ya saya paham bahwa ya sewajarnya seperti yang Mbak Aul katakan, perempuan juga pasti perlu kan untuk divalidasi terkait perasaannya, begitu ya. Oke. Terkait dengan hal ini, apakah sebelumnya sudah ada hal-hal lain yang sudah Mbak Aul lakukan sebelum menjalani konseling kali ini? Belum ada Bu. Belum ada sama sekali. Iya Bu. Jadi permasalahan ini sudah berlangsung lama Mbak?
Selama pacaran sih Bu, saya 3 bulan. Jadi permasalahan ini ya baru ada pas 3 bulan pacaran. Jadi dari awal pacaran begitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau begitu boleh saya tahu ketika di sini saya meminta Mbak Aul untuk memberikan rating ya Mbak. Istilahnya kalau anak muda pasti kenal ya sama rating 1 sampai 10 gitu. Nah, kalau permasalahannya Mbak Aul ini, menurut Mbak Aul berada di rentang berapa? Antara 0 sampai 10. Dengan 0 adalah yang paling tidak berpengaruh kepada Mbak Aul dan 10 itu terasa sangat-sangat berat. Menurut saya ya Bu, ini permasalahannya termasuk berpengaruh sih Bu ya ke kehidupan saya. Mungkin sekitar 9,4 kali ya Bu. 9,4. Cukup tinggi ya Mbak ya? Iya. Boleh dijelaskan 9,4 itu seperti apa bagi Mbak Aul? Jadi kan saya nih niatnya punya pacar tuh biar ada yang ngevalidasiin perasaan saya lah. Jadi kayak saya ini ngerasa aman, tapi kok saya ngerasa dengan pacaran ini saya nggak ada ngerasa perubahan, malahan saya jadi kayak merasa kesusahan. Terus kadang kayak kesel juga kan, saya nggak divalidasi perasaan saya sama pasangan saya. Terus kadang tuh saking kalau ada masalah tuh dipendam, malah jadi keseringan merenung Bu, suka melamun. Terus karena keseringan melamun nih jadi ngeganggu aktivitas belajar saya. Kalau di perkuliahan saya suka nggak denger omongan dari dosen, penjelasan dosen, jadi kayak apa yang saya lakuin di perkuliahan tuh materinya nggak sampai ke otak saya Bu, jadi itu mengganggu sih. Dan juga saya khawatirnya nanti ngaruh ke IPK saya Bu. Oke, jadi Mbak Aul tadi berkata bahwa permasalahan ini cukup mengganggu, yang mana itu mengganggu perkuliahan Mbak Aul gitu ya. Mbak Aul suka merenung, kemudian melamun, bahkan saat dosen sedang menjelaskan begitu. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Mbak Aul. Ini saya ingin mengajak Mbak Aul untuk kita menyelesaikan permasalahan ini dengan berfokus pada solusi gitu. Kira-kira Mbak Aul berkenan atau tidak? Boleh sih Bu, malah lebih bagus ya Bu kalau lebih cari solusinya dari permasalahan. Iya, jadi kita akan lebih fokus kepada solusinya daripada permasalahannya itu, oke Mbak? Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Mbak Aul ini terkait dengan harapan-harapan. Nah, di sini semisal ya, malam ini setelah pulang dari konseling ini nanti, Mbak Aul tertidur di malam hari. Kemudian tanpa adanya angin, tanpa adanya hujan, secara ajaib tiba-tiba besoknya saat Mbak Aul terbangun, permasalahan ini itu tiba-tiba selesai. Kira-kira apa yang akan terjadi yang menunjukkan bahwa Mbak Aul tahu kalau masalah ini selesai? Saya sih ngerasa senang banget ya Bu kalau misalkan permasalahan saya ini bisa terselesaikan. Tapi ya kadang saya juga suka gelisah ya Bu, apakah masalah itu benar-benar terselesaikan 100%. Oke, jadi di sini Mbak Aul tetap punya rasa gelisah ya. Tapi di sisi lain juga Mbak Aul merasa senang begitu kalau masalah ini selesai. Jadi begini, Mbak Aul pada dasarnya yang Mbak Aul inginkan itu adalah kesenangannya, begitu. Kesenangan bahwa Mbak Aul merasa ditemani, tidak lagi sendiri. Apa benar begitu Mbak? Iya benar. Oke. Kalau terkait dengan hal itu, apakah pada sebelum-sebelumnya, pada masa-masa sebelumnya, apakah permasalahan seperti ini selalu terjadi Mbak? Tidak sih Bu, baru kali ini aja. Baru kali ini. Selama berapa bulan? 3 bulan 3 ya? bulan full. Oke, 3 bulan full. Oke, 3 bulan full ya Mbak Aul. Saya agak sedikit penasaran. Apakah dalam 3 bulan ini, selama 3 bulan berlangsung Mbak Aul berpacaran itu, apakah benar masalah ini benar-benar selalu terjadi? Mbak Aul selalu merasa kesepian? Mungkin kayaknya nggak selalu terjadi, tapi kadang terjadi. Kayak misalkan saya lagi makan malam, itu tuh bisa aja yang tadinya bahagia tiba-tiba ribut. Oke. Itu sih Bu.
Yang awalnya senang terus tiba-tiba merasa sedih, ribut-ribut, Iya. berantem gitu. Jadi pada dasarnya kan permasalahan itu tidak selalu terjadi ya Mbak dalam rentang 3 bulan itu. Nah, ada tidak, coba Mbak Aul identifikasi ya, suatu ketika, suatu saat-saat tertentu yang menurut Mbak Aul masalah itu tidak terjadi. Itu biasanya pada saat seperti apa? Ketika ya sebelum makan sih Bu sebenarnya. Sebelum makan. Ya jadi malahan kita ributnya itu setelah makan. Soalnya apa ya, setelah makan tuh kan mood saya lagi bagus ya Bu. Dan kalau mood saya lagi bagus tuh kadang petakilan Bu. Suka kayak nyari penyakit. Iya. Terus saya ngebuka HP pacar saya kan. Terus kayak sengaja, bukan nggak sengaja sih, nggak tahu juga sih ya Bu, ngeliat sesuatu yang menyakitkan, kayak misalkan di HP dia nih ada foto cewek di Instagram, jadi dia ini suka nge-like-in foto cewek Bu. Itu tuh jadi kayak saya ngerasa kesel gitu, emang kamu nggak cukup kah punya satu cewek, masih nyari-nyari cewek lain? Apa kadang saya juga mikir Bu, apa emang cowok tuh tabiatnya kayak gitu ya Bu, nggak cukup satu cewek? Jadi kayak mau saya salahin cowok saya juga ya gimana, saya soalnya mikirin juga kayak apa semua cowok sama aja gitu Bu. Oke, jadi di sini Mbak Aul itu masalah ini sering kali terjadi setelah makan begitu ya Mbak? Berarti ini makan waktu bersama dengan pacar Mbak Aul itu ya? Oh, iya. Oke, jadi pada kondisi seperti itu biasanya hal itu muncul. Nah, kondisi-kondisi selain sebelum makan dengan dia, adakah kondisi lain yang mana perasaan kesepian ini tidak muncul? Saya ngerasanya ya Bu, kadang saat saya lagi main sama temen, anehnya itu waktu saya lagi main sama temen tuh dia malah kayak sikapnya manis Bu, kayak tiba-tiba so sweet, kayak kamu lagi di mana, kamu lagi sama siapa, pulangnya nanti jam berapa, nanti aku jemput ya, terus kamu kalau misalkan lapar kamu kabarin aku, nanti aku pesenin makanan apapun yang kamu mau aku pesenin. Itu tuh termasuk kayak menurut saya ya secara batin saya ngerasa kehadiran dia sih Bu. Oke. Tapi kalau saya lagi nggak main sama temen, apalagi malah lagi berdua sama dia tuh ngerasa nggak ada rasa batin gitu, cuma ada fisiknya aja. Oke, jadi Mbak Aul ini sering merasa kalau saat dia jauh, dia itu memberikan perhatian manis dan itu membuat Mbak Aul merasa kehadiran dia, begitu. Sedangkan kalau saat dia bersama Mbak Aul, itu Mbak Aul malah merasa dia tidak hadir di situ, begitu ya Mbak? Menurut saya, Mbak Aul di sini sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Aul ini. Kira-kira bagaimana Mbak Aul dengan solusi yang tadi Mbak Aul ungkapkan? Saya ngerasanya sih itu belum termasuk solusi ya Bu, jadi belum bisa menyelesaikan permasalahan saya. Oke, hal itu masih belum bisa menyelesaikan gitu ya? Karena apa Mbak Aul kalau boleh tahu? Karena saya Oke, jadi solusi yang Mbak Aul sampaikan tadi masih belum, menurut Mbak Aul masih belum bisa menjadi solusi ya Mbak Aul ya? Oke, kalau itu apakah ada hal-hal lain yang sekiranya dapat membantu Mbak Aul untuk tidak merasa kesepian lagi? Untuk mendapatkan kesenangan seperti apa yang Mbak Aul inginkan tadi? Saya juga masih belum kepikiran sih Bu. Sama sekali belum terpikirkan? Iya Bu, belum. Oke, kita lihat kembali ya Mbak ya. Kita lihat selama 3 bulan terakhir. Apakah ada sesuatu yang sekiranya bisa membuat Mbak Aul merasa senang bahkan ketika dia tidak hadir? Sebenarnya ada sih ya Bu, kayak kehadiran temen tuh saya bisa senang aja sih Bu, tapi saya juga ngerasa kehadiran teman sama kehadiran pacar tuh berbeda Bu. Ya kalau teman kan ya udah teman, kita nggak bisa kayak peluk-pelukan, nggak bisa kayak iya semangat ya hari ini, nggak bisa sampai puk-puk gitu kan Bu. Kalau pacar kan kayak
setidaknya ada physical touch-nya, kayak kamu semangat ya, kamu kalau butuh apa-apa kabarin aku. Kalau temen kan cuma sekedar oh iya lu lagi punya masalah, ya udah sabarin aja gitu sih Bu. Begitu ya. Jadi sebagian teman-teman dari Mbak Aul itu cenderung bersikap yang it's okay, gak apa-apa, cenderung hanya seperti itu kah Mbak Aul? Iya, rata-rata teman saya tuh kayak kalau saya lagi ada masalah ya udah didengerin. Terus ujungnya ya udah sabarin aja, cuma gitu doang Bu. Baik. Kalau pacar saya kan kadang ya Bu, ya, kayak dipupuki kayak semangat ya kamu kalau lagi ada masalah cerita lagi sama aku selalu ada di sini. Tapi saya kadang kesel tuh, dia tuh kadang sikap manisnya itu kadang on kadang off, kayak lu niat pacaran gak sih gitu menurut saya. Oke, saya paham. Jadi di sini Mbak Aul merasakan adanya perbedaan ya Mbak, antara dengan pacar dan juga dengan teman. Oh, jadi tadi setelah Mbak Aul bercerita cukup panjang ya terkait dengan permasalahan Mbak Aul, bahwa Mbak Aul merasa kesepian, dan kemudian yang sebenarnya Mbak Aul inginkan itu adalah kesenangan, begitu ya Mbak? Nah, saya ingin Mbak Aul untuk coba lebih fokus pada hal-hal positif yang ada di sekitar Mbak Aul, terutamanya untuk menemukan solusi atas permasalahan Mbak Aul, yaitu perasaan kesepian itu. Nah, solusi yang Mbak Aul inginkan tadi kan berupa perasaan senang, begitu ya? Nah, kiranya apakah ada hal-hal lain selain pacar dan juga kehadiran teman yang membuat Mbak Aul itu mendapatkan perasaan senang? Selain teman sama pacar ya Bu, ada sih Bu kesenangan yang saya dapatkan selain dari mereka. Kayak misalkan support dari keluarga, kayak kalau saya lagi ada masalah didengerin, terus kadang juga ya orang tua saya kalau nyemangati saya bisa lewat uang ya Bu ya. Ya itu saya seneng juga sih Bu. Terus saya juga pernah terkadang waktu itu ngelakuin journaling. Jadi kayak kalau saya lagi ada masalah atau ngerasa kayak perasaan yang ngeganjel itu, saya langsung tuangin ke journaling itu, kayak apa yang saya rasain, terus kenapa saya bisa ngerasain kayak gini. Tapi kadang saat journaling itu saya ada perasaan denial ya gitu loh Bu. Jadi kayak walaupun udah journaling, saya tetap ada rasa ngeganjel. Baik, saya paham. Jadi di sini Mbak Aul bisa mendapatkan kesenangan dan perasaan bahwa perasaan hadir dari orang lain itu dari keluarga juga ya Mbak ya. Oke, benar seperti kata Mbak Aul bahwa keluarga juga merupakan. Jadi seperti yang Mbak Aul katakan bahwa beberapa solusi lain yang Mbak Aul dapatkan selain dengan adanya. Jadi Mbak Aul tadi menyampaikan bahwa support dari keluarga dan juga dengan melakukan journaling itu bisa membantu Mbak Aul untuk merasa lebih senang, begitu ya Mbak? Nah, dari kedua hal itu, apakah hal itu bisa memberikan perasaan kehadiran orang lain saat Mbak Aul, meskipun Mbak Aul sendiri, ketika bersama, atau mungkin ketika bersama keluarga, atau mungkin ya sendiri saat menulis jurnal tadi? Terkadang sih ya Bu ngerasa kehadiran orang lain, tapi kadang juga enggak. Kadang iya, kadang enggak gitu. Nah, situasi iya itu seperti apa Mbak? Jadi kalau saya lagi journaling ya Bu, kadang saya ngerasa kehadiran, kadang enggak. Soalnya kalau ngerasa kehadiran tuh saat saya journaling, itu kan saya sambil nyusun fake skenario di otak saya. Tapi itu kan saya bikin fake skenario-nya itu kalau mood saya masih agak nggak terlalu berantakan ya Bu. Terus kalau misalkan saya nggak merasa kehadiran orang lain sama sekali, itu kalau mood saya lagi berantakan banget Bu. Jadi kayak ya udah sedih banget, udah kecewa banget, itu langsung ditulis di journaling tanpa mikirin fake skenario nya gitu Bu.
Jadi ada kondisi-kondisi ketika Mbak Aul merasa sedikit lebih baik itu Mbak Aul bisa berpikir tentang membuat skenario-skenario palsu begitu ya Mbak, tentang keluarga atau mungkin teman-teman gitu. Iya. Oke, dan hal itu membantu Mbak Aul untuk merasa bahwa mereka hadir. Iya. Nah, sepertinya dari sini kita sudah menemukan solusi baru. Kira-kira apakah Mbak Aul menyadarinya? Saya menyadari sih Bu, kalau mau journaling itu setidaknya ada sedikit fake skenario-nya biar kita ada sensasi rasa senangnya gitu loh. Tapi ya Bu, dari yang tadi saya bilang itu kan saya nggak selalu ya Bu mood saya bagus terus bisa bikin fake skenario. Tapi kadang kalau mood saya berantakan itu saya juga udah kayak males kan Bu buat kayak mikirin hal-hal lain, langsung saya tulis aja apa yang saya rasain, terus ya udah saya langsung nangis aja. Jadi menurut saya nggak begitu efektif ya Bu kalau journaling sambil fake skenario. Oke, jadi menurut Mbak Aul hal itu masih tidak efektif ya untuk diterapkan. Nah, kita lihat lagi ya Mbak, selama 3 bulan terakhir setidaknya, atau mungkin saat-saat sebelum 3 bulan itu, ketika perasaan-perasaan seperti merasa sendiri, merasa kesepian itu muncul, adakah sesuatu yang sekiranya dapat Mbak Aul lakukan untuk membuat Mbak Aul merasa bahwa, oh saya itu tidak sendiri? Apakah ada Mbak? Sebelum pacaran sih Bu ya, saya kalau lagi ngerasa sendiri tuh ya nyenengin diri sendiri ya dengan belanja, terus nyari temen lewat online kayak misalkan lewat Telegram gitu sih Bu. Oke, jadi sebelumnya Mbak Aul suka berbelanja dan juga main media sosial Telegram gitu ya Mbak ya, buat nyari teman. Nah, dari sini apakah kiranya hal seperti itu bisa dilakukan kembali Mbak? Dan apakah jika hal itu dilakukan, apa itu akan membantu Mbak Aul untuk merasa tidak lagi kesepian? Kalau belanja sih saya tetap bisa ngelakuin, terus saya masih ngerasa seneng. Tapi kalau untuk main Telegram, saya kayaknya kurang sih Bu. Mungkin bisa di belanjanya aja. Oke, jadi bisa di belanjanya ya. Jadi tadi Mbak Aul dengan lebih ke belanjanya ya Mbak ya. Kalau di Telegram sekarang lebih susah gitu ya. Oke, jadi dari sini sepertinya Mbak Aul bisa mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti belanja, hal yang seperti itu untuk membuat Mbak Aul merasa lebih baik. Untuk membuat Mbak Aul merasa lebih baik. Yang mana hal ini bisa mengurangi perasaan kesepian itu. Begitu ya Mbak? Baik. Kiranya apakah ada hal lain yang mungkin bisa Mbak Aul temukan kalau aktivitas belanja itu terasa tidak menyenangkan? Apa ya? Gak ada sih. Gak ada kan Mbak? Gak ada. Oke, jadi mungkin bisa dicoba dengan belanja itu dulu ya Mbak ya. Oke Mbak, baik. Mohon izin ya Mbak, tadi karena berhubung ini juga sudah mulai hampir jam 5 ya Mbak ya, itu ya sudah kurang 10 menit lagi jam 5. Ini tadi dari cerita-cerita yang sudah Mbak Aul sampaikan terkait perasaan Mbak Aul, perasaan kesepian, kita tadi sudah mulai membahas itu. Nah, di sini saya merasa senang, saya bangga kepada Mbak Aul bahwa Mbak Aul sudah mulai menyadari bahwa ada hal lain yang bisa membantu Mbak Aul untuk tidak lagi merasa kesepian. Salah satunya dengan adanya kehadiran teman, meskipun ya pada dasarnya hal itu berbeda ya Mbak. Nah, apakah ada hal lain yang Mbak Aul temukan dari sesi konseling kita hari ini? Belum ada. Belum ada, oke. Jadi begini Mbak, di sini saya punya selembar kertas. Nah, di sini ini ada bagian-bagian tertentu yang bisa Mbak Aul isi ya. Di sini lembar ini bisa Mbak Aul isi dengan identitas dulu seperti bagian yang paling atas ini. Kemudian nanti saya ingin Mbak Aul untuk
mengidentifikasi lagi, melakukan pengamatan kepada diri Mbak Aul atau lingkungan Mbak Aul atau hal-hal apapun yang menurut Mbak Aul itu penting, yang itu berkaitan dengan permasalahan Mbak Aul. Nah, saya berharap Mbak Aul bisa mengisi secara rinci. Di sini ada tanggal, jam, kemudian tempat, dan juga detail dari aktivitas atau kegiatan atau mungkin situasi-situasi tertentu yang sekiranya nanti dapat membantu atau bisa kita temukan sesuatu yang baru begitu ya Mbak. Karena dari awal tadi sepertinya Mbak Aul masih agak ragu dengan solusi yang ditemukan, yaitu apa tadi Mbak? Belanja dengan journaling. Nah, itu kan Mbak Aul tadi masih ragu ya. Nah, jadi dari sini kita lihat lagi dan minggu depan Mbak Aul bisa membawa lembar ini kembali ke saat kita konseling ya Mbak ya. Nah, di sini kan ada beberapa kolom Mbak. Sekiranya kurang nanti bisa diisi di belakangnya ya Mbak, dibuat sebanyak mungkin yang Mbak Aul dapat tangkap untuk membantu Mbak Aul itu ya. Oke, silakan Mbak. Nah, saya benar-benar berharap nanti Mbak Aul dapat menyelesaikan permasalahan ini secara mandiri. Lebih tepatnya kita dapat menemukan solusi ya untuk permasalahan Mbak Aul. Nah, di sini saya merasa sangat senang sekali karena Mbak Aul sudah mulai menyadari bahwa perasaan sedih itu Karena tidak selalu datang. ya, perasaan sedih itu tidak selalu datang. Perasaan sendiri itu tidak selalu ada, begitu ya Mbak. Pasti ada suatu. Oke, karena berhubung ini sudah hampir jam 5 ya Mbak, Mbak Aul ada sesuatu yang ingin diungkapkan kembali atau ingin menyampaikan sesuatu? Mungkin tidak ada ya Bu, saya cuma mau ucapkan terima kasih aja sudah mendengarkan cerita saya. Soalnya saya juga bingung kan mau cerita ke siapa. Kalau cerita ke temen tuh takutnya dijudge, kayak kok kamu mau sih punya pacar kayak gitu. Baik, saya paham bagaimana perasaan Mbak Aul. Oke, jadi ya seperti yang Mbak Aul tahu ya, di sini saya sebagai konselor, saya akan berupaya yang terbaik untuk membantu Mbak Aul dapat mendirikan diri Mbak Aul sendiri. Oke. Nah, kalau begitu jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya Mbak, karena ini jamnya selalu bergerak semakin cepat ya sepertinya. Dan itu sepertinya bapak-bapak di luar, mas-mas ini sudah bersiap untuk membersihkan ruangan ini. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Ya. Oke, untuk pertemuan depan kira-kira Mbak Aul ingin melakukannya di hari apa? Mungkin di hari Selasa kali ya Bu. Soalnya Selasa. hari Selasa itu saya kuliahnya cuma pagi aja. Oke, ini kan hari Senin, berarti ada 7 hari lagi ya Mbak ya. Oke, hari Selasa di jam berapa Mbak? Mungkin jam 10. Jam 10. Oke, berarti minggu depan kita akan bertemu di hari Selasa jam 10 ya Mbak ya. Iya. Nah, oke, kalau begitu mungkin sampai di sini ya Mbak perjumpaan kita hari ini. Saya harap Mbak Aul benar-benar bisa menemukan, melakukan pengamatan dan menemukan sesuatu yang sekiranya perlu untuk kita kulik bersama. Baik. Semoga itu dapat membantu ya Mbak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau melakukan konseling saya. Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.